Halo semua, kita jumpa lagi di channel YouTube IKA, Hitung Fisika. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Mari kita mulai. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang memiliki bentuk berupa rapatan dan regangan. Gelombang bunyi memerlukan medium perantara dalam merambat dari satu tempat ke tempat lain. Jadi jika saat bunyi merambat mengenai sebuah penghalang, maka bunyi ini akan mengalami sebuah pemantulan. Pemantulan bunyi yang kita ketahui sekarang ada dua jenis, yaitu gaung dan gema. Perbedaan antara gaung dan gema, teman-teman dapat lihat pada tabel berikut ini, yaitu gaung, dinding pemantulnya dekat. Contohnya ruangan tertutup, dinding pemantulnya dekat. Sedangkan gema, dinding pemantulnya jauh. Biasanya di puncak gunung gitu ya, di puncak pemantulannya jauh. Perbedaan kedua antara gaung dan gema adalah bunyi pantul pada gaung terdengar bersamaan atau hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan gema, pemantulannya terdengar setelah bunyi asli. Sehingga pada gaung, bunyi pantul ini dapat menyebabkan terjadinya pengaburan bunyi asli. Jadi bunyi asli bisa jadi agak kabur, jadi nggak terdengar dengan jelas. Sedangkan gema biasanya memperjelas bunyi asli karena bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nanti pada hitungan fisika tentang pemantulan bunyi dapat kita lihat pada kedua gambar berikut ini, ya. Kalau bukan pemantulan bunyi, maka jarak sama dengan kelajuan V dikali waktu tempuh. Sedangkan pada pemantulan bunyi, jarak sama dengan V dikali T. Di sini saya pakai simbol TPP, yaitu waktu untuk bunyi pergi dan kembali, dibagi 2. Kita coba hitung dalam soal nomor 1 berikut ini. Ada seorang anak berteriak di antara bukit dan mendengar suara pantul dalam 5 detik. Jika cepat rambat bunyi di udara 330 meter per second, hitunglah jarak anak dari bukit. Nah, kita lihat kondisi nomor 1 ini. Jadi ada seorang anak berteriak di antara bukit. Anak mendengar suara pantul dalam 5 detik. Jadi suara dari anak tadi terdengar kembali setelah 5 detik. Berarti ini adalah waktu TPP-nya tadi ya, 5 detik. Jika cepat rambat bunyi di udara V adalah 330 meter per second, pertanyaannya, berapa jarak anak dari bukit? Kita bisa gunakan rumus tadi yang pemantulan, S sama dengan V dikali PPP dibagi 2. Jadi nilai S sama dengan V-nya 330 meter per second. Waktu suara teriak hingga terdengar kembali adalah 5 detik dibagi 2. Maka nilai dari jarak antara anak dengan bukit adalah 330 dikali 5, 1650 dibagi 2. Maka jarak anak dari bukit adalah 825 meter. Nah, inilah cara pakai rumus pemantulan bunyi pada hitung fisika nomor 1 ini, ya. Mari kita lihat di contoh nomor 2. Sebuah kapal sedang mengapung di permukaan laut, di mana permukaan laut ini memiliki kedalaman 600 meter. Jadi ada sebuah kapal mengapung di permukaan laut, kedalaman laut adalah 600 meter. Gelombang ultrasonik ditembakkan dari kapal ke dasar laut dan diterima kembali dalam 0,8 detik. Jadi 0,8 detik adalah waktu pergi dan kembalinya gelombang. 0,8 detik.
Pertanyaan di nomor 2, hitunglah kecepatan gelombang ultrasonik tersebut. Nah, kita lihat di sini, karena ini adalah kasus tentang pemantulan bunyi, maka rumus pemantulan bunyi S sama dengan P dikali TPP dibagi 2. Nilai dari S 600 meter, kecepatan gelombang P ditanya, waktu tempuh 0,8 detik. Ingat ya, pemantulan bunyi ada dibagi 2 ya. Maka 0,8 dibagi 2 sisanya 0,4. Maka nilai P sama dengan 600 meter kita bagi dengan 0,4 detik. Maka nilainya adalah 1500 meter per second. Inilah rumus kecepatan gelombang. Inilah rumus yang bisa kita pakai untuk mendapatkan nilai kecepatan gelombang ultrasonik nomor 2. Mari kita lihat contoh kita yang berikutnya, nomor 3. Seorang anak berada di antara dua tebing yang saling berhadapan. Kita lihat. Anak berada di antara dua tebing ya, yang saling berhadapan. Kita gambarkan dua tebing di sini. Anak berada di antara dua tebing yang saling berhadapan. Anak itu berjarak 170 meter dan 85 meter dari kedua tebing. Nah, kita dapat lihat di sini teman-teman ya. Yang dekat ini berarti jaraknya 85 meter. Kita beri nama S1. Yang jauh kita beri nama S2, jaraknya 170 meter. Dia kemudian membunyikan pistol dan mengamati bahwa beda waktu bunyi pantul pertama dan kedua yang didengarnya adalah 0,5 detik. Jadi maksudnya begini. Jadi saat si anak membunyikan pistol, bunyi pistol ini akan mengalami pemantulan pada dinding kedua tebing. Sehingga bunyi pantul ini terdengar kembali dengan selisih waktu 0,5 detik. Jadi, untuk jarak yang dekat, pemantulan ini kita kasih simbol TPP-nya sebesar X detik. Sedangkan yang jauh, waktu tempuhnya kita beri nama X ditambah selisih waktu 0,5 detik. Pertanyaan, cepat rambat bunyi di udara saat itu adalah. Kecepatan rambat bunyi di udara saat itu dapat kita hitung dengan P1 sama dengan P2. Kenapa nilai P1 sama dengan P2? Karena pada pemantulan di tebing ke-1 dan kedua itu sama-sama di udara, sehingga kecepatan rambatnya adalah sama ya. Nah, untuk mencari nilai dari P, kita lihat dari rumus pemantulan bunyi S sama dengan P dikali TPP dibagi 2. Sehingga nilai P adalah 2 kali S dibagi TPP. Maka nilai dari P1, 2 dikali S1 kita bagi dengan TPP yang ke-1. Nilai dari P2, 2 kali S2 dibagi TPP yang kedua. Nilai 2-nya kita hilangkan saja, karena 2 dengan 2 bisa saling meniadakan. Lalu nilai S1 85 meter, TPP yang ke-1, waktu tempuh yang pertama simbolnya adalah X. S2 170 meter, waktu tempuh yang kedua adalah X ditambah 0,5. Nah, kita hitung di sini. Maka X ditambah 0,5 sama dengan 170 dikali X. Ya. Sebenarnya di sini ada dikali dengan 85. Ya. X ditambah 0,5 kita kali dengan 85. 170 kita kali dengan X.
Maka di sini dapat kita lanjutkan perhitungannya dengan memindahkan 85 ke sebelah kanan menjadi pembagian X ditambah 0,5 sama dengan 2X, maka 0,5 sama dengan X. Nilai X ini adalah waktu tempuh untuk jarak yang 85 meter. Jadi, waktu tempuh yang 85 meter ini dapat kita tulis nilainya adalah 0,5 detik. Sedangkan waktu tempuh untuk yang jarak 170 meter nilainya adalah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1 detik. Nah, sampai di sini kita baru mendapatkan data dari waktu tempuh pada jarak 85 meter dan waktu tempuh untuk yang jarak 170 meter. Pertanyaan nomor 3, cepat rambat bunyi di udara. Jadi teman-teman bisa dilanjutkan ini hitungannya, yaitu untuk mencari nilai V sama dengan 2 dikali S 85 meter dibagi waktu 0,5 detik. Jadi teman-teman mau hitung yang warna kuning yang jarak 85 meter boleh, nanti hasilnya sama, yaitu 340 meter per second, yaitu kecepatan udara di jarak 85 meter. Atau kalau mau hitung yang jarak 170 juga boleh. Rumusnya sama, 2 dikali S, jaraknya 170 meter, waktu tempuhnya 1 detik, maka nilai P adalah 340 meter. Jadi kecepatan rambat bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per second. Ya. Jadi ini cara penyelesaian untuk soal nomor 3. Oke, sampai di sini video kali ini. See you on the next video. Jika videonya bermanfaat, silakan like dan subscribe. Sampai jumpa. Salam Hika. Hitung fisika. Bye.